Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Rapid Analytical Method for the Determination of 220 Pesticide with their isomer by GCMS DISI. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Mutia Rahmah dan juga ada teman saya Elika Velia Amanda. Untuk dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Profesor Dr. Renat Rinaldi Idrus SSI. Yang pertama itu ada pendahuluan yang akan saya bahas, di mana ratusan pestisida itu digunakan di seluruh dunia untuk mengendalikan hama. Oleh karena itu, sangat perlu untuk dikembangkan menggunakan metode multiklas untuk residu pestisida. Dalam studi ini ada dilakukan pemulihan sekitar 70-120% dan deviasi standarnya itu lebih besar dari 20% untuk 60 pestisida dan batas kuantitatifnya itu 5 mikrogram untuk semua pestisida yang dipelajari. Adapun metode multiresidunya itu 107 residu pestisida dalam Wolfberry itu dikembangkan dan divalidasi menggunakan pemurnian kolom nano dengan kromatografi cair kinerja ultraspektrometri massa tandem. Adapun pendekatan yang dilakukan itu ada linearitas, matriks, batas analisis, presisi, stabilitas, dan akurasi divalidasi untuk memverifikasi kinerja yang memuaskan dari metode baru ini. Adapun LOD dan LOQ-nya itu berada pada kisaran 0,14 sampai 1,91 mikrogram per kilogram dan juga 0,46 sampai 6,37 mikrogram per kilogram. Masing-masing pemulihannya itu ada 10 mikrogram per kilogram, ada 50 mikrogram per kilogram, dan juga 100 mikrogram per kilogram. Yang berkisar antara 63,3 hingga 123%. Ada juga 72 sampai 118,6% dan juga 67 sampai 118,3%. Yang dimana relatif standarnya itu di bawah 15%. Semua pestisida itu menunjukkan linearitas yang baik dalam rentangnya masing-masing dengan nilai R2-nya itu lebih besar dari 0,99 dan rata-ratanya itu berkisar antara 70% sampai 112,2% dengan RSD-nya itu 0,2 sampai 14,4%. Adapun 235 pestisida dalam matrik herba yang menantang, kering dan kompleks itu menunjukkan kisaran 70 hingga 120, di mana RSD-nya itu lebih kecil dari 18%. Dan juga linearitasnya itu sangat baik, antara 0,001 hingga 2 mg. Dan korelasinya itu juga tinggi, yaitu 0,99. Untuk estimasi kuantitatif residu pestisidanya itu menggunakan kromatografi cair dengan spektrum massa tandem menggunakan ionisasi semprotan elektron. Pemulihannya itu berada antara 70 sampai 120% dengan standar relatifnya itu tidak menyimpang. Tinggi dan rendahnya tingkat fortifikasi pemulihan berkisar antara 70 hingga 118%. Adapun relatif standarnya itu selalu di bawah 30% dan di bawah 25% untuk 169 pestisida. Itu terhitung dari 90% dan batas LOD-nya itu 0,01 sampai 85 mg. 165 pestisida memiliki LOD 10 mg per kilogram yang terhitung dengan 88%. Adapun metode yang diusulkan itu cocok untuk menentukan 187 residu pestisida lainnya dalam shiitake, jamur hitam, nameko, dan juga jamur enoki. Selanjutnya untuk metodologi yang digunakan itu yang pertama ada bahan kimia dan larutan standar, di mana standar referensi bersertifikat dari pestisida yang diuji itu adalah GC Kit pestisida multiresidu dengan nomor katalognya 32.562 dan dibeli dari Restec Corporation Amerika Serikat yang berisi 9 ampul. Untuk komprehensif 220 senyawa kit itu mencakup daftar keamanan pangan oleh FDI, USDA, dan juga lembaga pemerintahan global lainnya, di mana setiap ampul itu mencakup 5 kelompok yang berbeda. Yang pertama, pada kelompok 1 itu ada organofosforus, pada kelompok 2 itu ada organoklorin, kelompok 3 itu ada organonitrogen, kelompok 4 itu ada piretroid sintetis, dan kelompok 5 herbisida.
Untuk metil esternya itu konsentrasinya 100 mg yang dilarutkan dengan toluena. Reagen asetonitril yang digunakan itu LCMS grade dan juga Estown grade pestisida. Untuk larutan stoknya 2 mg per mili, standar campuran pestisida disiapkan dengan melarutkan 100 liter kelompok pestisida dengan campuran estonitril. Perbandingannya itu 80/20, yang volumenya dihitung untuk menyiapkan 2 mg per mili larutan. Adapun pelarut yang digunakan itu ada asetonitril dan aseton yang dipilih sesuai dengan kelarutan analitnya. Kemudian larutan stoknya disimpan pada suhu 20 derajat Celcius dalam wadah untuk mencegah hilangnya pelarut masuk air. Selanjutnya, standar kerjanya digunakan untuk kuantitatif, disusun dalam asetonitril dan sistem analisis GCMS. Stok menengah campuran standarnya dalam asetonitril disiapkan dengan mengencerkan 500 liter larutan stok dalam volumetrik kelas A botol 1 mili dengan mengencerkan stok antara campuran dan juga standar kerjanya 1, 0, 1, dan 0,1. Disiapkan dalam pelarut. Yang keduanya, analisis pestisida dengan kromatografi gas spektrometri massa itu yang pertama dilakukan pemisahan, deteksi, dan juga identifikasi analit dengan kromatografi gas spektrometri massa yang dilengkapi dengan kromatografi gas Agilent. Dengan nomor kolomnya DB5MS Agilent, yaitu 30 meter kali 0,25 mm dan kali 0,25 mikrofilm ketebalannya. Untuk detektor selektifnya itu, untuk detektor selektif masanya 5973N. Adapun kontrol atau jaminan kualitasnya itu, yang pertama pelarut yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99,99% murni dan residu kelas analitis. Dengan menggunakan campuran standar pestisida, diperoleh kembali hasil pestisida terdeteksi dalam 3 ulangan. Sehingga analisisnya dilakukan untuk menjaga reproduktivitas dan pengulangan dilakukan untuk yang belum sesuai. Pelarut asetonitril dan konsentrasi pestisida yang berbeda digunakan sebagai sampel kosong untuk batas deteksi LOD-nya. Baik, selanjutnya untuk hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Elika Velia Amanda. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan. Next. Next. Sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan adanya 2 metode yang telah dicapai untuk memisahkan 220 pestisida yang termasuk ke dalam kelompok kimia yang berbeda, seperti organochlorus atau OPS, organoklorin OCPS, organonitrogen ONPS, dan sintetik piretroids dan herbisida metil ether dan isomernya, serta dalam hal aplikasi dan penggunaan, seperti insektisida, herbisida, fungisida, dan nematosida. Next. Berikut merupakan tabel 1 yang dimana menunjukkan parameter yang akan digunakan pada metode 1 dan metode 2. Yang dimana perbedaan antara metode 1 dan metode 2 terletak pada total flow, terminal aux temperatur, lalu di flow-nya yang di metode 1 ada 1 mili per menit, dan di metode 2 ada 2 mili per menit. Lalu selanjutnya ada di runtime, dan terakhir ada di MS squad. Next. Adapun berikut tabel 2 merupakan hasil uji dari 220 pestisida yang digunakan. Next. Nah, berikut merupakan lanjutan dari tabel 2. Selanjutnya, hasil yang ditunjukkan seperti pada tabel 2 dan gambar 2 merupakan metode yang menunjukkan bahwa metode kedua lebih baik dalam hal pemisahan jumlah
220 pestisida dan isomernya dalam waktu retensi 49,6 menit tanpa gangguan antar senyawa yang dapat diandalkan dalam memperkirakan jumlah pestisida ini atau residunya dalam sampel lingkungan. Sedangkan cara kedua atau di gambar 1 kurang efisien dalam pemisahan jumlah 220 pestisida dengan isomernya di bawah penelitian ini dan waktu pemisahan adalah 45 menit yang lebih lama daripada metode 1 dan ada banyaknya tumpang tindih antara pestisida dan pemisahan yang diamati. Next. Berikut merupakan gambar 1 dan gambar 2 yang dimana gambar 1 merupakan diagram LOD sedangkan gambar 2 merupakan diagram LOQ. Nah, di mana hasil yang ditunjukkan pada gambar 2 merupakan metode kedua yang lebih baik dalam hal pemisahan. LOD dan LOQ, kelompok yang diuji, OPP dan OCP, ONP, peritonoid dan herbisida pada gambar 1 dan 2 berkisar antara 0,76 hingga 2,34, 13,14 hingga 40,23, 0,86 sampai 2,58, 11,44 hingga 34,32, 0,88 hingga 2,64, 14,74 hingga 44,22, 0,88 hingga 2,64, 12,28 hingga 36,84 dan 1,02 hingga 3,06, 13,75 hingga 14,25 mg per mili. Yang dimana batas deteksi sebelumnya, yang dimana batas deteksi LOD mencerminkan sensitivitas GCMS TIC dan akurasi parameter yang diuji. Next. Berikut merupakan gambar kromatogram pemisahan residu pestisida GCMS TIC, yang dimana gambar gambar 3 merupakan pemisahan menggunakan metode 1, gambar 4 menggunakan metode 2, gambar 5 menggunakan metode 1 dan metode 2, gambar 6 menggunakan metode 1 dan metode 2 dengan waktu retensi 20-25 menit. Next. Pada gambar 7 merupakan kromatogram dari pemisahan residu dengan menggunakan waktu retensi 25-30 menit menggunakan metode 1 dan 2. Untuk gambar 8 itu menggunakan waktu retensi 30-35 menit menggunakan metode 1 dan 2. Dan terakhir gambar 9 merupakan kromatogram pemisahan residu pestisida dari waktu retensi 36-45 menit dengan metode 1. Next. Selanjutnya pembahasan. Metode yang dibahas dalam penelitian ini menggunakan teknik yang sangat umum, yaitu GCMS TIC untuk memisahkan 220 pestisida komprehensif dan isomernya sebagai ditunjukkan di tabel 2 dan gambar 3-9 yang mencakup daftar keamanan pangan oleh FDA dan USDA dan lembaga pemerintah global yang sangat akurat dengan kemungkinan penerapan di masa depan untuk memperkirakan residu pestisida dengan sampel lingkungan yang berbeda. Dengan menggunakan metode yang dimodifikasi dalam penelitian ini dapat menganalisis 5 kelompok pestisida dalam campuran yang sama dan menjalankan GCMS TIC, 48 senyawa pestisida organofosfat kelompok 1, 40 senyawa pestisida organoklorin pada kelompok 2 dipisahkan dan dianalisis dengan metode yang diselidiki saat ini, serta 87 senyawa fungisida organonitrogen pada kelompok 3, sementara itu 17 senyawa peretroid sintesis pada kelompok 5 dipisahkan dan dianalisis seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Next.
Selanjutnya kesimpulan. Next. Adapun kesimpulan yang didapat yaitu studi ini menunjukkan perkiraan kelompok kimia yang berbeda dari 220 pestisida dan isomernya menggunakan teknik yang paling murah dari perangkat kromatografi, yaitu GCMS-TIC, yang dapat ditemukan di sebagian besar laboratorium di sebagian besar negara di seluruh dunia. Pestisida ini dapat dianalisis dan dipisahkan dalam waktu 49 menit. LOD dan LOQ dari 220 pestisida yang diuji dan dipisahkan masing-masing berkisar antara 0,78 hingga 14,74 hingga 2,34 hingga 44,22 mg per mili. Hal ini mendorong penerapan metode ini untuk penelitian lebih lanjut dalam memperbaiki residu pestisida dalam sampel lingkungan yang berbeda, seperti tanah, air, dan makanan. Dan ada dua kekuatan utama penelitian ini. Yang pertama yaitu jumlah pestisida dengan isomernya yang dapat dipisahkan dalam satu injeksi. Dan kedua yaitu biayanya yang rendah. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.